Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rek Konoha. Menurut Kang Deddy Mulyadi, salah satu faktor yang paling mempengaruhi kenapa banyak orang miskin di Jawa Barat. Salah satu penyebab kemiskinan di Jawa Barat itu adalah karena banyaknya angka perceraian. Karena banyaknya orang yang kawin cerai. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan antara kawin cerai dengan kemiskinan yang struktural di Jawa Barat? Apa hubungan daripada permasalahan rumah tangga dengan kemiskinan yang ada di Jawa Barat? Kemudian ya, ini menurut saya pribadi ya, salah satu alasan kenapa banyak kemiskinan di Jawa Barat itu, dugaan saya banyak yang memanfaatkan agama ya, dan ini juga ada hubungannya dengan perkawinan. Kenapa banyak orang yang kawin cerai di Jawa Barat misalnya? Menurut saya, ini dugaan saya, ada hubungannya dengan agama dan dimanfaatkan. Agamanya dimanfaatkan, bukan salah agamanya, disclaimer on ya. Memanfaatkan agama, menunggangi agama, mengotori agama. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara ya orang Jawa Barat menunggangi agama untuk kepentingan pribadinya dalam masalah perkawinan, terutama kawin cerai. Kemudian, berdasarkan pengamatan saya, provinsi yang paling suka minjem duit itu adalah Jawa Barat, ya. Makanya di Jawa Barat itu banyak koperasi, banyak bank emo, banyak bank berkeliaran dan lain sebagainya, banyak leasing. Jadi ya, Jawa Barat itu surganya orang memberikan kredit, pinjaman dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Jawa Barat itu sangat suka ya minjem duit? Apa alasannya? Jadi ada beberapa 3 poin yang akan kita bahas di video ini ya. Yang pertama itu kenapa kawin cerai itu mempengaruhi kemiskinan di Jawa Barat. Kemudian kenapa orang Jawa Barat itu memanfaatkan agama untuk kawin cerai. Kemudian kenapa orang Jawa Barat itu sangat suka yang namanya minjem duit. Oke, langsung saja. Menurut salah satu video ya, ketika beliau berkomedi di atas panggung seperti biasanya bersama dengan rekannya, yaitu Profesor Ohang, Kang Deddy Mulyadi mengatakan dengan nada jenaka ya, dia mengatakan penyebab kemiskinan di Jawa Barat itu adalah karena banyak orang yang kawin cerai seperti ente ya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Ohang itu kawin cerai ya. Kurang lebih menurut Kang Deddy Mulyadi 5 kali kawin cerai Ohang, meninggalkan istrinya ya, punya anak ditinggalkan dan sebagainya. Jadi itu salah satu penyebab kemiskinan di Jawa Barat. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Jadi korelasinya gini guys. Kalau misalnya nih ada seorang bapak misalnya, atau seorang cowok menikah ya dengan seorang perempuan, terus tiba-tiba cerai dan mereka punya anak biasanya. Nah, si anak ini belum lagi beres persalinannya, belum lagi beres utang-utangnya ya, untuk biaya rumah sakit, kemudian biaya nikahnya belum beres, kemudian untuk biaya menutupi kehidupan si perempuan, istrinya belum tercukupi dan lain sebagainya, mereka nggak punya pekerjaan yang jelas dan lain sebagainya, sehingga ditinggalin aja gitu. Makanya banyak janda di Jawa Barat, kasihan sebenarnya. Dan si anak ini kan nggak terdidik ya, kalau misalnya ini ditinggalin ya si anak ini kan nggak terdidik, SDM-nya semakin terpuruk ya. Karena apa? Karena tidak terpenuhi asupan gizi. Gimana coba mau ngasih asupan gizi sementara orang tuanya berantem? Ya ada sih orang tua yang berantem, tapi ya pengertian sama anaknya, seperti misalnya nih Deddy Corbuzier ya. Tapi itu kan 1 dari 1 juta orang ya. Orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang mengerti parenting ya. Salah satu alasan SDM kita tuh nggak maju itu karena banyak orang tua di Konoha itu yang tidak ngerti parenting, tidak ngerti nilai gizi buat anak ya, mengertiin anak nggak ngerti ya, nggak layak jadi bapak, itu intinya ya, nggak layak jadi ibu. Dan tidak hanya
laki-laki, tapi perempuan juga. Ya, di perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat itu sangat seneng banget ya, misalnya nih ya, digombalin, terus jatuh cinta, terus nikah. Jangan cepet-cepet nikah lah gitu, minimal pacaran 3 tahun. Karena cepet-cepet jatuh cinta, ya misalnya tergoda dan lain sebagainya, maka langsung mengiyakan menikah. Nggak bisa menahan, mohon maaf ya, menahan diri gitu. Ya, harusnya kan dia mengerti sebenarnya karakter si laki-laki, apakah karakternya baik atau tidak. Harusnya seperti itu ya, harusnya mendalami karakternya, jangan langsung mau menikah. Sehingga apa? Sehingga bisa aja rumah tangganya rusak. Makanya saya sering ya mendengar wanita kalau misalnya nih kita tanya ya, misalnya dia janda ya, ditinggalin sama suaminya. Kenapa lu cerai? Apa alasannya? Biasanya alasannya rata-rata ya, umumnya ngomongnya seperti ini. Ya karena dia tidak seperti yang dulu lagi, bla 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 bla. Sebenarnya dia ngomong seperti ini karena dia gagal mengidentifikasi sifat pasangannya waktu pacaran dulu. Itu alasannya. Sebenarnya bukan tidak seperti dulu lagi, cuman dia aja nggak ngerti gitu sifat pasangannya waktu pacaran. Dia nggak ngerti sifat aslinya seperti apa ya. Pacaran cuman 2 bulan 3 bulan langsung menikah, biasanya alasannya karena menghindari zina ya. Ya itu alasannya biasanya, untuk menghindari zina. Ya udah kita langsung nikah aja. Menghindari zina, ya udah kita nikah aja. Jadi ini semacam pedang bermata dua ya. Untuk menghindari zina itu ya jangan melakukan ya, jangan buru-buru melakukan ya. Saya lebih prefer ke prinsip di negara-negara maju ya, tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk melakukan itu ya. Mereka lebih baik pacaran lama lama, yang itu mah urusan mereka. Kalau mereka misalnya kumpul kebo dan lain sebagainya ya, nggak jadi masalah ya, itu urusan mereka. Tapi mereka tidak membuahi anak gitu, mereka nggak menghasilkan anak, sengaja mereka seperti itu ya. Mereka disiplin, nggak ada anak yang terlantar ya. Dalam masalah pacaran mereka tuh nggak ada anak yang terlantar ya. Dan ini akan apa? Akan mempengaruhi SDM suatu bangsa. Kalau misalnya nih mereka pacaran terus hamil di luar nikah misalnya, itu kan sangat berbahaya sekali ya. Mereka nggak punya pekerjaan jelas dan sebagainya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya di Jawa Barat ya. Kalau di Barat itu, di negara maju itu biasanya mereka kumpul kebo tapi tidak ada korban gitu si anak. Maksudnya mereka tidak menghasilkan anak. Sementara di Jawa Barat itu biasanya dilegitimasi menggunakan agama. Oh, daripada fitnah, daripada daripada nanti kita melakukan maksiat dan sebagainya. Padahal mereka tidak begitu saling mengenal. Lebih baik ya pacaran lama gitu ya. Sok aja kalau itu kan masalah pribadi, semakin dilarang ya. Gini guys, kalau kita semakin melarang orang yang pacaran itu jangan melakukan, jangan melakukan, jangan melakukan, mereka semakin penasaran ya. Dewasa lah gitu ya. Kita udah sama-sama dewasa ya. Semakin kita larang ya, mereka akan semakin penasaran. Jadi cuman orang yang berkesadaran ya kalau pacaran itu tidak melakukan hal-hal seperti itu ya, melakukan maksiat dan sebagainya. Ya, kita melihat dari sudut pandang yang holistik aja, yang umum aja ya. Kemudian kenapa orang Jawa Barat itu memanfaatkan agama ya, justru menunggangi agama untuk kepentingan pribadinya? Ada hubungannya ya. Jadi kawin cerai dalam agama mayoritas di Jawa Barat itu kan sebenarnya nggak dibolehin ya, susah ya. Cuman kan ya agama kan bisa menalak ya, di talak 1, talak 2, talak 3. Ada istilah talak. Jadi karena ada istilah talak ini, maka mereka bisa cerai gitu. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan agama lain, misalnya agama lokal misalnya. Agama lokal itu nggak ada istilah perceraian. Agama Sunda Wiwitan nggak ada istilah perceraian. Agama Kristen juga nggak ada istilah perceraian. Pokoknya nggak boleh cerai. Ini semacam tradisi. Jadi menurut saya itu lebih baik ya, untuk mengontrol angka perceraian itu lebih baik fokus pada tradisi ya daripada agama. Manusia itu, orang Indonesia itu lebih takut sama tradisi guys. Lebih takut sama culture ya, tradisi, kebiasaan. Karena apa? Karena ada yang namanya sanksi sosial. Lebih takut sama tradisi daripada agama. Orang Indonesia itu nggak takut sama agama guys. Nggak takut, nggak takut-takut. Nggak ada takut-takutnya. Agama itu hanya topeng ya.
kalau boleh jujur. Justru agama itu dimanfaatkan untuk kawin cerai. Mereka mengatakan, wong di agama nggak dilarang kok. Wong di agama bisa kok. Ya, kelihatan pahit ya. Cuman ini fakta yang sebenarnya. Pahit ya. Kenyataan itu pahit, guys. Kejujuran itu pahit. Jadi terbiasalah dengan kepahitan. Jangan menyangkal, warga kono kan gitu ya. Padahal ini fakta yang sebenarnya. Justru kawin cerai ini ya dimanfaatkan ya. Agama dimanfaatkan. Coba kalau misalnya ya agama lokal, lu nggak boleh cerai, seperti agama Hindu Bali misalnya, lu nggak boleh cerai. Agama Kristen juga seperti itu, nggak boleh cerai. Apapun masalahnya, nggak boleh cerai. Maka ini semacam tradisi, dan orang Indonesia itu lebih takut sama tradisi ya. Apa alasannya? Di Indonesia itu kan ada tradisi yang mengatakan kalau maghrib lu nggak boleh keluar, malam-malam lu nggak boleh potong rambut dan lain sebagainya. Ini semacam tradisi kan. Lebih ya, orang Indonesia itu lebih takut sama hal-hal seperti ini ya. Kemudian misalnya, oh di situ ada penunggunya, ya di situ di hutan itu ada penunggunya, di jalan ini ada penunggunya. Orang Indonesia percaya itu, lebih takut sama tradisi. Itu kan semacam tradisi ya, tradisi mistis daripada agama. Kemudian yang selanjutnya misalnya, apa yang menyebabkan kemiskinan di Jawa Barat? Karena orang Jawa Barat itu sangat suka meminjam ya, meminjam duit ya. Makanya di Jawa Barat itu banyak koperasi. Bahkan koperasi itu kan diciptakan di Bandung ya. Pertama kali koperasi diciptakan itu di Bandung. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang kerja di koperasi, orang yang kerja di leasing, orang yang kerja di bank dan lain sebagainya. Enggak, saya enggak menyalahkan itu. Saya menyalahkan masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya mau? Justru karena ada peluang sehingga orang-orang ini ya memberikan pinjam. Ada pasarnya. Orang Jawa Barat itu sangat suka yang namanya minjem duit. Minjem dong, minjam itu dong, ya. Padahal nggak butuh-butuh amat. Jadi ini semacam penyakit, guys. Sama seperti orang ngerokok atau orang yang kecanduan ya. Nggak butuh-butuh amat tapi minjem. Nah anehnya ya, kebanyakan dari mereka itu pinjam duit nggak butuh tapi maksa gitu masalahnya. Maksa. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ada pinjaman yang nunggak dan sebagainya, itu sebenarnya biasanya mereka itu mau pinjam itu maksa. Kadang saya kasihan ya sama orang yang kerja di koperasi, di bank dan sebagainya. Zaman sekarang ini loh, lebih galak orang yang punya utang daripada ngutangin. Ya. Sekarang yang saya perhatikan ya, kalau saya perhatikan saya naik sama teman-teman yang kerja di leasing, yang kerja di koperasi dan sebagainya, mereka lebih menahan diri ya. Banyak kok yang datang kepada mereka ya, pinjam dong. Mereka lebih menahan diri gitu ya. Para pekerja-pekerja yang di bank emot dan sebagainya itu mereka lebih menahan diri. Malah yang agresif itu masyarakat ya, masyarakat Jawa Barat. Nggak semuanya tapi ya biasanya seperti itu. Mau pinjam maksa gitu, pinjam dong, bahkan ngancem gitu. Kalau lu nggak ngasih pinjam, lu nggak boleh ke kampung sini. Ya, jadi semacam bentuk premanisme. Itu fakta yang sebenarnya di lapangan, guys. Pahit ya, tapi jujur ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya, apa alasannya kenapa Jawa Barat itu terjadi kemiskinan yang struktural? Karena SDM. Ya, lagi-lagi SDM. Jadi semuanya pada intinya ya, SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Jawa Barat itu sangat-sangat kurang ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau Jawa Barat selesai, Indonesia selesai. Karena apa? Karena penduduk paling banyak di Indonesia itu, provinsi paling banyak penduduk itu di Jawa Barat. Sekitar 50 juta orang ya. Nomor 2 kalau nggak salah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya, selesai masalah Indonesia kalau Jawa Barat selesai. Kenapa terjadi kemiskinan? Ya karena itu. Ya. Karena SDM, sumber daya manusianya sangat-sangat prihatin sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa sumber daya manusia di Jawa Barat itu sangat-sangat? Nggak semuanya tapi ya. Ada juga yang sekolahnya di Harvard, di mana dan sebagainya. Tapi itu cuma 1% ya. Kita ngambil rata-ratanya. Kita melihat secara holistik ya. Apa alasannya? Kenapa SDM di Jawa Barat itu sangat memprihatinkan? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu menurut saya itu karena AQ ya.
Lagi-lagi saya mengatakan, kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang tersinggung ya. IQ rata-rata di Indonesia itu kan 78. Itu artinya masih ada di bawah 78 IQ. Kenapa IQ-nya bisa turun? Apa alasannya? Ya karena kekurangan gizi, asupan gizi itu yang pertama. Kemudian yang mempengaruhi selanjutnya misalnya genetik, kemudian lingkungan. Ya, itu yang mempengaruhi. Kemudian pendidikan. Nah, ini semua terjadi karena apa? Ya karena seperti yang saya katakan di awal tadi, itu karena kawin cerai, kawin cerai. Kalau misalnya orang tua kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, ninggalin anak, ya maka asupan gizinya nggak akan terpenuhi. Sehingga apa? Sehingga melahirkan anak yang SDM rendah. Jadi itu berputar-putar guys ya. Berputar-putar ya. Misalnya ini punya utang, tunggakan ke koperasi kemana gitu. Ya sehingga apa? Sehingga kita berusaha melunasi utang itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mempedulikan anak kita apakah kekurangan gizi dan lain sebagainya. Dan itu yang menyebabkan SDM kita rendah. Itu seperti lingkaran setan berputar-putar ya. IQ kita itu rata-rata 78. Ya, sangat memperhitungkan sekali ya. IQ orang Indonesia itu 78 guys. Jadi nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau IQ rata-ratanya 78. Nggak ada. Coba saya kasih data. Adakah negara maju di dunia ini yang IQ rata-rata 78? Nggak ada. Nggak ada itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan Indonesia itu kan nggak segitu sebenarnya IQ-nya. Nggak segitu. Segitu guys. Ya. Kenapa saya mengatakan menohok seperti ini? Biar kita yakin gitu. Biar kita, bukan maksudnya biar kita sadar gitu ya. Jadi ibaratnya saya nyiram apa pakai air gitu. Biar kita sadar. Oke? Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Mohon maaf ya kalau ada perkataan saya yang salah. Karena kejujuran itu biasanya pahit ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.